baru nanti ada an-nafkhah. Setelah itu semua ada namanya tiup, apa namanya, trompet. Kayak trompet, nggak tahu Bapak bisa bayangin nggak trompet kayak mana, sehingga apa, trompet pertama menandakan semua makhluk hidup di dunia ini akan meninggal. Coba bayangkan trompet kayak mana yang bisa ditiup sampai membuat orang itu mati. Bukan orang aja, makhluk semua mati, ya manusianya ya hewannya semua mati. Ya trompetnya kayak mana, segede baskom kah? Terus siapa yang meniup trompet? Israfil. Siap. Israfil itu siapa tuh? Malaikat atau jin? Kenalan Bapak. Terus niupnya di mana? Niupnya di mana? Trompetnya kayak mana? Ya kan itu sesuatu yang kita, bukan sesuatu yang kita perlu diteliti gitu. Apa kayak yang gambaran di film-film toh gitu. Atau di tempatnya, di alamnya bangsa malaikat yang kemudian didengar oleh setiap orang, setiap makhluk di telinganya masing-masing. Itu canggih dari segala canggih. Internet aja kalah kan, bisa jadi, wallahu a'lam. Yang jelas dia nanti ada 2 kali tiupan drum. Yang pertama membuat orang itu, makhluk itu meninggal semua tanpa terkecuali. Yang kedua setelah itu akan dibangkitkan. Itu namanya nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan, nafkhatul ba'ats. Nah kalau yang pertama kan manusia akan keluar tuh, kalau ditiup kan berarti rohnya keluar. Nah tiupan kedua, ruh itu akan dibalikan lagi ke jasad. Makanya ada ulama itu yang masih berbeda pendapat, yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya. Ruh itu diciptakan oleh Allah untuk abadi dari tiada. Manusia, tubuh ini diciptakan dari tiada kembali tiada. Tapi ruh itu diciptakan dari tiada kembali sampai dia benar-benar ada. Artinya nggak mengalami mati. Ketika ditiupkan kan sudah nggak ada nih Aldi, ya kan, sebelum 4 bulan di kandungan ibu, Aldi jadi apa? Sekumpal darah, daging, habis itu kan ditiupin. Nah sebelum ditiupin jadi apa? Bukan Aldi, ini kan belum jadi apa-apa, nggak ada nama Aldi. Adanya Aldi karena ada tiupan ruh. Berarti ruh itu kan tadinya nggak ada, tapi setelah 40 bulan jadi 4 bulan jadi ada. Kalau sudah meninggal, itu nanti ruhnya itu dicabut. Itu yang membuat orang itu mati. Nah pertanyaannya, yang disiksa itu badannya atau ruhnya? Itu makanya ada ulama yang namanya Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh, itu membahas seluk-beluk tentang ar-ruh, tentang roh. Kalau penasaran, pergi aja ke perpustakaan, ke buku, cari Ruh punya Ibnul Qayyim. Itu adalah salah satu buku yang nggak diterima oleh para Wahabi. Karena apa? Ibnul Qayyim kan panutannya, tetapi Ibnul Qayyim sendiri menulis kitab Ruh yang nggak bisa diterima oleh Wahabi. Jadi buku satu aja itu yang nggak diterima oleh lucu ya. Dia nggak menerima seorang guru secara utuh, hanya dibenci. Tapi kita tetap belajar, kan kitabnya bagus. Ruh itu tentang ruh itu kapan matinya. Kalau sudah mati sambil nunggu hari kiamat, sekarang lagi di mana? Nah, itu kita di situ ada dibahas. Lagi ngudut atau gimana? Lagi apa ya? Nah itu ada di ruh. Makanya kalau di sini adalah ketika ditiup nanti ruhnya keluar, nanti tiup lagi ruhnya akan dibalikin lagi. Makanya di dalam Al-Quran itu ada wa nufikha fis suri, dan trompet itu akan ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, surat Yasin. Wa nufikha fis suri,
dan ditiup trompet, fasa'iqa, sa'iqa itu mata, mata, famata, maka mati. Siapa yang mati? Man, orang, makhluk, fis samawat, di langit, waman fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi, illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Siapa yang Allah kehendaki yang nggak mati? Malaikat lah, malaikat sendiri nggak mati. Yang menurut serangga apa namanya trompet, kan dia yang matiin semua, dia nggak mati. Jadi illa man sya Allah, ada makhluk-makhluk Allah yang memang nggak mati ketika peniupan pertama. Termasuk ruh itu sendiri nggak mati, Pak. Jadi malaikat dan ruh itu nggak mati, hanya keluar saja. Yang membuat orang secara jasmani itu sudah nggak ada gerak kayak gini. Ini nggak ada. Illa man sya Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Ini surat Az-Zumar. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tsumma, kemudian nufikha, ditiup, fihi, di trompet, ukhra, tiupan yang kedua, fa idahum, maka seketika itu orang-orang makhluk ciptaan Allah qiyamun, akan berdiri. Qiyam, yang zurun, wah, yang zurun, melihat-lihat apa ini lagi. Fa idahum qiyamun, yang terkejut-kejut karena orang sudah mati semua. Artinya apa? Ketika peniupan kedua sudah bukan lagi alam di dunia, beda lagi alamnya. Makanya dia faidahum, dia bangkit lagi dari mati, yang turun melihat-lihat, ini sudah di mana nih? Kok nggak di bumi lagi? Itu dahsyatnya. Nah, makanya al-ba'ats itu adalah ihya'ullahu ta'ala al-mauta min kuburihim wa i'adatu jami' ajzaihim. Yang namanya kebangkitan adalah Allah matikan, kemudian bangkitkan, hidupkanlah lagi dari kuburannya, Pak. Sembarang-sembarangan. Ya tadi kiam apa dalilnya. Dan orang yang akan bangkit ya, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang akan bangkit. Ditiup, yang paling pertama bangkit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para rasul dan para nabi. Dan setelah itu ya Pak, wa awwalu man yakhruju min qabrihi ba'dal anbiya'i war rusul wa sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah para nabi dan para rasul, yang keluar pertama dari golongan orang biasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang tuh ketika ditiup itu jadi bukan seketika, tapi ada marotipnya, ada derajatnya, tingkat-tingkatan. Yang imannya lambat mati paling lemot. Kayak Bapak tahu HP, Pak? Kalau HP-nya jadul dihidupin aja lama, Pak. Beda sama RAM-nya yang sekarang. Sekali dihidupin langsung nyala kan? Ditanyain Aldi. Iya. Kalau yang udah memorinya penuh, ya kan, RAM-nya kecil, dihidupin lah 5 menit, 10 menit baru hidup. Kurang lebih seperti itulah orang lain. Ya, wallahu a'lam. Allah. Dan untuk kebangkitan adalah angkarahul musyrikun, orang-orang yang tidak percaya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia ingkar. Adapun kita itu adalah menjadi rukun iman. Al-imanu bil yaumil akhir. Termasuk di antara yaumul akhir adalah hari kebangkitan. Allah. An-nasyr ila yaumin nusyur adalah khurujun nas min kuburihim wa dhihabuhum ila ardil hisab. Yang namanya nusyur adalah orang keluar dari kuburnya dan menuju ke perhitungan. Ya, siap-siap nih. Datang dikumpulin, ayo sekarang
mau dihitung nih. Allah, itu namanya yaumun nusyur. Biasanya yang dibacain di subuh-subuh karena ada nusyur-nusyurnya. Allah. Kemudian al-hasyr, ada nusyur, ada hasyr. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun alaina yasir. Allah. Nah ini setelah dibangkitkan dan mereka keluar dari kuburannya, sama kayak nusyur. Tapi ya tadi ya, kenapa ketika orang ditiup kembali kan, ditiup yang kedua, dia kan bangkit. Kenapa dia faidahum qiyamu yang burun, mereka berdiri dan melihat-lihat, pelonga, katanya pelonga-pelongo lah, pelonga, karena sudah bukan di tempatnya lagi, bukan nggak ada mall, nggak ada apa, nggak ada, udah semuanya rata semua, nggak ada McD, nggak ada KFC, nggak ada capek, nggak ada semua. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kasih tanda yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi itu diganti bukan bumi yang dulu kita tinggali. Jadi ketika tiupan kedua itu kita sudah bukan berada di alam dunia ini kayak gini. Makanya qiyamun yang turun, mereka berdiri dan melongo. Tuh melongo sih, orang melongo tuh apa tandanya? Bengong, kaget, ngelamun, nggak tahu dia sedang namanya qiyam melongo. Allah. Karena nggak ada bangunan, nggak ada, semuanya rata, nggak ada pohon, nggak ada tuh. Allah. Maka ketika itu manusia itu ada beberapa derajat tadi, derajat. Allah. Yang pertama, golongan pertama ada al-anbiya wasyuhada was-siddiqin wal muttaqun. Anbiya, para orang mati syahid, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa. Yuhsyaruna rakibin, mereka akan dikumpulkan dengan cara naik kendaraan. Kendaraannya amalan mereka lah. Apalagi kan kalau di kuburan kan nanti dia akan menjelma amalan-amalan kita selama di dunia. Kalau amalan baik akan berupa baik, cantik, ganteng dan lain sebagainya. Kendaraan, kalau kita butuh kendaraan di alam mahsyar, ya kita naik dengan kendaraan amal kebaikan. Yang kedua ada yang berjalan alal aqdam, berjalan biasa. Jadi nggak bisa kita ke supermarket atau beli ke showroom, beli kendaraan dulu. Allah. Dan yang terakhir ada orang-orang yang Allah perjalankan dia dengan muka mereka. Allah perjalankan mereka dengan muka mereka. Terus ada yang bertanya, gimana orang itu mau berjalan dengan muka? Apa? Kan kita akal bayangan orang sehat kan nggak bisa namanya susah kan ya. Tapi jawabannya Rasulullah SAW unik. Kan ditanya begitu, kaifa qila ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhim, bagaimana mereka bisa berjalan di atas muka mereka? Rasulullah menjawab, innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala ayyamsyahum ala wujuhim. Zat Allah yang membuat mereka mampu berjalan di atas menggunakan telapak kaki mereka, dialah juga yang memberikan kemampuan supaya dia berjalan di atas muka-muka mereka. Nggak ada yang mustahil. Orang sekali tiup aja mati. Kan orang hewan aja bisa ngomong. Orang lagi ngomong kayak gini asap bisa keluar. Apalagi cuma sekedar orang berjalan di atas menggunakan muka mereka. Kalau jin aja bisa, apalagi Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kuatkan iman, jangan kuatkan Imron terus, Pak.
Allah Allah. Sifatu ahlil mahsyar. Allah. Ketika mahsyar inilah yatasawa jami'un nas. Semua orang itu sama. Al-ghani wal faqir wal tawil wal qasir. Yang kaya mau miskin, yang tinggi mau besar. Dzu al-izza wa ghairu dzul izza, yang punya pangkat, yang enggak punya pangkat, semua sama. Fal kullu khufatan uratan. Semua itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Khufat itu telanjang, urat khufat itu enggak pakai alas kaki, urat itu telanjang. Kayaumin waladathu ummuhum, seperti hari pada saat dia dilahirkan oleh udah gitu, sama persis. Telanjang, enggak pakai pakaian, enggak ada. Terus udah gede-gede, tanya kan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bertanya kepada Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Nanti di hari kiamat orang-orang itu akan dikumpulkan dalam keadaan khufat, telanjang kaki, tanpa alas kaki, urat, telanjang bulat, ghurlan. Kalau orang baru dilahirkan apa? Belum sunat. Masih ada kucuknya. Ghurlan. Belum sunat. Qultu ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'dhum bila ba'd. Akhirnya kan Siti Aisyah kan terkejut ya kan. Bertanyalah, itu gimana keadaannya? Berarti orang semua dikumpulkan tanpa ada beda-bedaan. Mau laki mau perempuan semua sama gitu. Mereka bisa melihat semua satu sama lain gitu. Ingat bayangan. Terus jawab sama Rasulullah, ya Aisyah, hai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Kondisi saat itu lebih dahsyat daripada sekedar orang mau melihat kanan kirinya, depan belakangnya. Itu udah nggak peduli lagi. Kanan kirinya udah nggak peduli lagi. Bahkan sendiri susah. Jadi perkara, bahkan orang tua pun sendiri-sendiri kan? Sendiri sini. Apa itu? Furoda. Walaqad ji'tumuna kama khalaqnakum furoda. Akan datang kepada Allah satu-satu. Walaupun dia secinta apapun kita dengan orang tua kepada anak, kita akan dipertanggungjawaban satu demi satu. Yang maju-maju aja sendiri, di absen. Semoga si absennya nggak pakai ini abjad. Ntar Ali yang pertama. Aduh, nama saya yang paling pertama. Golongan pertama Pak Liman. Allah. Tapi di sini ada qala ulama awwalu man yuksa Ibrahim. Allah. Awwalu man yuksa, nanti kan telanjang semua kan? Telanjang. Dan orang yang akan mendapatkan pakaian nanti di hari itu adalah Nabi Yuna Ibrahim. Dikasih pakaian untuk menutupi pakaian sendiri gitu, badan sendiri. Nabi Yuna siapa? Ibrahim. Terus bagaimana Rasul kita? Rasulullah SAW itu dimakamkan dengan pakaiannya, dibangkitkan sudah sama pakaiannya. Spesial lagi, ya kan? Spesial. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sekarang yang terakhir, an-najuna min haulil hasyr, yang selamat pada hari itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Bapak pernah nggak? Kalau ke yang pernah haji tahulah, kalau di sana kan Arab kan panas ya kan,
sedikit pohonnya. Kalau kita keluar ada pohon, enak kita berteduh. Kalau di sana kan pohonnya dikit, ada pohon satu aja begitu, orang-orang pada pengen berteduh, Pak. Saya kalau lagi mau pergi ke kuliah ke Al Azhar, itu tempat nongkrong bis itu nggak ada kayak di sini di ada haltenya, kita enak. Di sana mah nggak ada, tuh nunggu di pinggir jalan aja berdiri setengah jam kita berdiri, nggak ada tempat, nggak ada kursi, nggak ada. Tapi kalau ada pohon pas kebetulan ada pohon, kita nyari langsung bernaung di pohon itu. Pohonnya pada kecil banget begini, tapi ada bayang-bayang lumayan lah, lumayan Pak, asli. Daripada nggak ada, itu sangat bermanfaat sekali itu. Walaupun pohon naungannya nggak seberapa. Apalagi coba dibayangkan masyar, itu nggak ada pohon sama sekali, nggak ada pohon. Nah, gimana kita dapat naungan adem-adem gitu? Coba sejengkal kan. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, yang benar-benar adil. Dia akan mendapatkan naungan Allah, payung Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid, artinya ada hubungan dengan masjid, ya kan? Nggak segan-segan untuk pergi ke masjid, tempat ibadah. Jangan sampai kita sudah nggak datang ke masjid, nggak mau menghidupi masjid. Paling nggak sukalah gitu, paling nggak mau menghidupilah, ya kan? Supaya nggak benar-benar ada hubungan, walaupun itu hubungannya kecil. Insya Allah ada manfaatnya. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, orang yang diajak oleh perempuan untuk berbuat keburukan tetapi dia jawab saya takut Allah, seperti Nabi Yusuf. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Nah, ini dia. Beruntung bagi orang-orang yang mau melakukan hal yang ini. Orang yang mau bersedekah, tangan apa ini? Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya apa? Udah nggak usah pamer lah, orang mau sedekah mah gitu. Kalau zakat itu bedanya sedekah sama zakat. Kalau zakat itu anjurannya adalah kita izhar, kita itu terang-terangan, kita tunjukkan supaya apa? Oh, ini benar-benar menunaikan zakat kewajibannya, supaya jadi contoh, karena zakat wajib. Tapi kalau sedekah itu kan sunnah, ya kan? Itu lebih baik itu disembunyikan. Nggak perlu orang banyak, udah makanya ada bilang sedekah dari hamba Allah, subhanallah. Ini mah enggak sedekah dari ini 500 juta. Tapi kalau punya tujuan lain, misalkan buat supaya buat pemicu atau penyemangat atau menjadi teladan supaya bisa diikuti, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya memang ada ria dan kesombongan, lebih baik kita lawan itu nafsu. Nafsu. Kalau pejabat publik memang perlunya dia harus disampaikan lah, supaya jalur keluar duitnya itu ketahuan dari mana ke mana. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yang terakhir. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirinya, kemudian air matanya itu mengalir. Banyak orang berzikir dalam keadaan ramai orang, tetapi ketika sendirian wala zikir wala fikir, ya kan? Itu ibadah yang paling susah adalah zikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, dia nggak ada orang, yaitu di tengah malam. Siapa di antara kita yang sholat
rutin tiap malam jam 3 bangun. Kemudian dzikir sampai subuh, nangis di situ mengingat dosa-dosanya. Ketika itu kalau kita bisa, maka berbanggalah, nanti insya Allah tangisan-tangisan kita yang membasahi pipi kita itu akan menjadi syafaat dan naungan kita daripada mahsyar. Wa minan naji min haulil asyr al mujahiduna fi sabilillah, termasuk juga orang yang akan selamat, orang yang berjihad di jalan Allah. Wal wasilun ar-rahim, orang yang selalu menjalin tali silaturahmi. Makanya jalin silaturahmi, mau itu ada keperluan nggak ada keperluan, jalin silaturahmi. Jalin silaturahmi. Jangan silaturahmi kalau ada perlunya. Itu kebanyakan orang susah memang susah. Kalau sekedar main gitu, ente nggak tahu saya lagi sibuk apa. Kalau sekedar main dibilang kayak gitu, ya kita mainnya juga harus perasaan lah ya, jangan usah lama-lama. Yang penting bisa ketemu, nyambung silaturahmi. Kalau memang yang kita datangi sedang sibuk, ya alhamdulillah nggak apa-apa, berarti kita nggak bisa lama ya gitu. Jangan cuek, bebek. Biasanya orang nggak bakalan mau silaturahmi kalau sudah dendam, iri. Itu susah, itu untuk bertemu aja susah. Orang iri itu susah mau bertemu orang. Saya iri sama Aldi, saya ogah mau bertemu silaturahmi ke Aldi. Atau dendam, ogah banget, dendam banget, ngapain gua kesana, dia aja begitu sama saya, ogah. Jadi dua itu penyakitnya. Orang memutus tali silaturahmi karena dia iri, karena dia dendam. Atau yang ketiga, apa itu ketiga? Melihat sombong. Ngapain loh? Siapa gua harus pergi ke dia? Levelnya dia di atas, nggak mau turun ke bawah. Ada di atas, turun ke bawah mencari popularitas, ya kan? Sedikit orang turun di atas, turun ke bawah hanya sekedar silaturahmi. Yang ada turun ke bawah mencari popularitas dan dukungan, bener ya? Makanya ini pas lagi nyambung. Jadi tiga, orang nggak palan silaturahmi karena dia iri, orang nggak palan silaturahmi karena dia dendam, orang nggak palan silaturahmi karena dia sombong. Wa hamalatul Qur'an al-amiluna bima fi, orang yang pengemban Al-Qur'an. Silaturahmi Pak sama orang-orang yang pengemban Al-Qur'an. Wa kafilul yatim, orang yang menanggung kehidupan orang yatim. Itu adalah orang-orang yang akan selamat di padang mahsyar. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tamtaksirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.